ada yang bilang pakai pesugihan. Kan, iya, gitu. biasa outlet rame lu pakai apa lu gitu kan. Masalah mie ayam nih ya. Iya. Jangan takut nggak untung. Gitu. Yang penting kita jualan aja, nyari lakunya dulu. Pokoknya kalau udah urusan dengan bawang, nyerah. Akhirnya saya bikin alat pakai mesin bor. Coba pakai mesin bor gitu. Bapak punya modal, tapi nggak punya anak buah. Training tempat saya pernah, banyak itu yang training. Terus kalau jualan itu duit penglaris jangan dibelanjain, disimpen gitu. Sampai sekarang duit 3.000 masih ada. Itu kalau ada yang beli pertama, itu duit itu disimpan, sisihkan, diikat plastik. Gitu. Kalau dia pakai credit card gimana? Nah itu masalahnya. Thank you very much for tuning into the show today. Tamu kita kali ini Pak Sugeng Agus yang punya mie ayam teman. Udah buka dari tahun 2001 dan tidak buka cabang. Nah uniknya selain harganya murah, berarti untungnya itu tipis ya. Dia juga punya YouTube channel yang isinya sharing tentang bagaimana bisnis bakmi, mulai dari cara mulai jualan, modal usahanya berapa, food cost, bahkan resepnya juga dia bongkar. Orangnya sangat unik dan ceritanya sangat-sangat menarik. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio, di YouTube dan juga Spotify and all other podcast platform. Follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. And without further ado, please welcome Pak Sugeng Agus. Enjoy the show. Oke guys, jadi kita sudah ditemenin sama Pak Sugeng Agus yang punya mie ayam teman. Dia adalah seorang restoranter, punya restoran bakmi dari tahun 2001. Tahun 2001 dan juga content creator di YouTube. Channelnya gede banget, subscribernya 350 ribuan. Yeah. Yang uniknya dari Pak Sugeng ini dia setiap ngonten itu ngebuka bisnis dia sendiri buat jadi inspirasi, mulai dari resep dikasih tahu, dari makanan dan minuman, cara bikin bakso, cara bikin pangsit, sampai food cost, modal semuanya dikasih tahu buat kalian yang mau buka usaha mie ayam sendiri, ya kan? Nah Pak Sugeng, kita mulai ngobrol dari mana nih? Boleh. Kenapa jadi jualan mie ayam? Awal-awalnya ya? Iya, awalnya kenapa jualan mie ayam? Dulu kan tahun sebelum 98. 98 kan saya kerja sales elektronik. Sales elektronik. Ya, jadi nganter TV ke supermarket, ke ini gitu lah. 9 itu kan sebelum 98 lah, 98 itu kerusuhan. Kerusuhan collab. Karena bos saya Senes. Senes dia kabur. Cabut. Dia, kalau yang pribumi zaman dulu aman. Ngamanin diri. Iya, ngamanin diri. Nah, saya waktu itu tempatnya ngontrak. Nah, begitu ngontrak itu kan ada jejer tuh, ada kontrakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada banyak kontrakan. Nah, itu ada yang jualan mie ayam, kue cubit, ya sebelahnya ada martabak, ada yang jual apa gitu ya. Kaki limaan gitu deh. Ya pokoknya yang dia kalau posisi pagi sibuk, dia di situ sibuk rame lah. Udah siang dikit dia bubar, dia nyari ke pangkalannya sendiri-sendiri. Nah saya kebenaran saya mau belajar mana sih, dia ditawarin. Mau martabak ada di situ, mau belajar martabak ada gitu. Terus mau belajar kue cubit yang dipikul di sekolahan anak-anak ada. Terus belajar lagi apa di sono sebelah sono ada, terserah gitu maunya. Tunggu, tapi kenapa kepikiran mau belajar masak? Pas bosnya cabut nih, kantornya tutup dong. Kok kepikiran mau ya udah jualan makanan aja deh gitu? Enggak, karena saya yang di situ tuh lingkungannya begitu. Oh, jadi karena jadi yang ada aja nih. Gitu. Jadi saya mau bantu yang mana nih? Gitu. Sebagai nyari kerja. Ya, sebagai untuk meneruskan hari-hari kan hari-hari perlu makan. Betul. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak mikir gaji ya, yang penting makan. Betul. Tahu sendiri kerusuhan kayak begitu. Iya. Nggak mau kerja di mana juga. Iya, gitu mau kerja di mana gitu. Yang penting kita bisa makan. Ini saya sambil makan ya. Boleh. Oke. Terus Pak, lanjut. Begitu saya ada mie ayam, saya belajar di situ. Pak, saya mau ikut bantuin kayak gitu.
Oh ya udah nggak apa-apa kalau mau gitu. Ya sore deplok bumbu, terus goreng. Saya bilang apa yang dia suruh saya mau gitu. Terus saya kan ngomong awalnya aja, yang penting saya nggak usah mikirin gaji. Dengan saya, yang penting saya dapat makan. Nah, kan yang penting dapat makan gitu. Akhirnya kan. Sorry Pak, deketin dikit mic-nya. Nah. Yang penting saya dapat makan. Nah lah begitu dapat makan, ikut bantuin cuci mangkok kayak gitu, ngikut gerobak. Dulu jualannya yang pertama saya jualan di Kali Besar dekat Hotel Batavia, itu namanya Jalan Kopi. Tahu saya. Roa Malaka itu di pojokan depan Telkom. Itu di situ itu dulu. Namanya apa ya? Masih inget gak nama mie ayamnya? Enggak ada nama. Oh enggak ada, cuma mie ayam doang. Gerobak biru itu bukan kayak gerobak biru. Gerobaknya gerobak polos. Ya itulah di situ saya belajar cuci mangkok segala macem, ikut bantu ngelayanin lah kayak gitu. Cuman saya nggak kepikiran kalau saya harus bisa jualan gitu, enggak kepikiran. Yang penting saya bisa makan tiap hari lah, udah cuci mangkok, udah kayak gini tiap hari itu berangkat pagi. Cuman enaknya itu mie ayam itu apa? Saya senangnya itu waktu tertarik ke situ, dia berangkat jam 5:30, jam 5 itu berangkat. Kadang-kadang kalau rame jam 10 udah habis. Iya, udah selesai biasa kalau bakmi. Terus kalau di daerah kantor-kantor itu jam 12 udah pulang. Habis jam makan siang udah kelar. Nanti terus pulang, begitu pulang dia istirahat tidur, nanti sore masak. Nah itu tertariknya di situ lah. Begitu udah situ tahun habis 98 itu saya di Jalan Kopi itu udah jualan di situ ya, udah jadi cuci mangkok, ditarik sama bos saya. Dia punya kakak. Yang punya kakak di Mangga Besar. Yang punya toko yang punya gerobak bakmi punya kakak di Mangga Besar. Karena di situ cuman bantunya nggak begitu repot. Saya ditarik ke Mangga Besar. Nah, di Mangga Besar itu dia ada anak buahnya juga. Jadi bosnya itu punya anak buah lah. Saya anak buahnya itu saya suruh bantuin dia. Nah kebenaran bisanya itu si anak buahnya itu sering begadang. Nah sering begadang tiap hari. Lah kan ngantuk tuh kalau mau jualan. Ya udah saya yang bantu ngocok. Nah itu yang awal-awalnya bisa itu. Baru masak bakmi tuh. Iya, baru masak. Waktu di Jalan Roa Malaka enggak pernah megang, enggak boleh. Karena apa? Di situ orang kantor. Kalau yang megang saya takut enggak enak. Jadi bahkan di sono itu dalam satu hari itu belum tentu anak kecil satu. Kalau anak kecil saya yang layanin kan. Kalau anak kecil enggak ada yang beli, saya enggak bisa gitu. Makanya begitu ya syukur saya ditarik Mangga Besar. Iya, ditarik Mangga Besar itu yang saya ikut bantuin. Dia kadang-kadang malamnya begadang, ya itu lelah. Jadi saya ikut bantuin. Tahu-tahu udah selesai, rapi, udah saya bangunin. Nah itu saya awal-awalnya bisanya di situ. Berapa lama Pak sampai jago ngocok mie gitu? Sebenarnya kalau ngocok mie itu ya tergantung orangnya ya. Kalau orangnya kaku nggak lemes ya agak lama. Soalnya kan gerakannya kan agak lama cara menjeburkan, cara ininya. Makanya kalau orang mau jualan itu harus dilihat dulu trik-triknya bagaimana. Gitu. Kita juga mau nguli juga harus kita lihat dulu gitu. Caranya bagaimana. Jadi sewaktu kita ganti, kita nggak usah nanya gitu loh. Nggak nanya sama yang senior, udah begini. Kecuali kesulitan nanya. Oke. Terus lanjut ceritanya. Nah tahun 99, nah 99 saya nikah. Saya nikah, begitu nikah saudara saya ada yang rumahnya di Ciledug. Nah di Ciledug. Begitu Ciledug saya sering main ke Ciledug Lah di Ciledug itu di Jalan Teman itu dulu ada TK namanya TK Kusuma Jaya. Nah tuh kayak kamu saya di depannya ada pohon gede. Itu kalau buat jualan di situ kayaknya enak sih, strategis gitu depan TK terus ini. Lah kebenaran di situ juga belum ada yang jualan, masih jarang gitu loh, masih jarang. Nah tahun 2001 saya sebelum
dari Mangga Besar itu saya pamitan sama bos saya mau usaha sendiri. Tapi kalau misalkan gagal, saya balik lagi, gitu kan. Bilang dia ya berat, gitu berat, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya orang mau usaha silahkan. Gitu. Iya, bosnya kayak ya nggak apa-apa, terbuka gitu. Terbuka gitu. Jadi saya ngomongnya baik-baik. Jadi saya mau buka sendiri, siapa tahu nanti. Tapi nggak di situ. Tadi di Mangga Besar Iya jauh kan. Di Ciledug. Nah. Tahun 2001 itu saya punya modal dari kampung jual sapi 2. Jual sapi 2. Satu sapi harganya 750. Hah? Murah amat? Iya, 750.000 ya. Kecil? Sapi kecil? Oke, satu sapi 750.000. Nah, saya jual 2. Jual 1,5 juta. 1,5 juta lah. Saya punya duit mungkin ada 1 juta. Okay. Jadi saya bawa dari rumah itu 2.400.000. Oke. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jualan di pinggir jalan. Yang di bawah pohon tadi dekat TK. Iya, dekat TKT Bu Anton. Dari pulang pergi di situ. Lumayan jaraknya ada sampai 200 meter. Dorong gerobak. Jadi gerobak 1 yang harga 450 itu depan di atasnya ada kursi 2 yang kayu, ya kursi panjang 2, ya. Panjang. Terus terpal. Nah, terpal terus di dandangnya itu ada isi air. Nah, ada mie, ada sawi, didorong. Berat banget. Berat. Nanjak dikit aja. Berat. Kadang-kadang orang nggak mau minggir di depannya itu. Sering kayak gitulah. Ya namanya orang kita akalin kadang-kadang. Kita bikin gerobak 1 lagi, kadang-kadang kita angkut, kita pikul kayak gitu. Nah itu selama dari 2001 itu jualan 3 kilo. Pertama 3 kilo, 2 kilo. 3 kilo tuh berarti buat berapa? 30 porsian tuh? Lebih. Oh lebih. Kalau kita kadang-kadang bikinnya kan 12. Jadi kadang-kadang 30 itu bisa 36. Oke, 36. Itu sehari. Zaman itu berapa harganya? Harganya itu pertama kali jualan 2.000 mie ayam. 2.000 mie ayam. Kalau pakai pangsit 2,5. Bahkan 2.000 rupiah. Rupiah. Wow. Bahkan kakek saya bilang, kamu kalau jualan begitu nanti sering puasa Senin Kemis, dia bilang gitu. Oke. Ya saya cuman kasih nasihat ya. Kasih nasihat. Terus kalau jualan itu duit penglaris jangan dibelanjain, disimpen gitu. Sampai sekarang duit 3.000 masih ada. Duit penglaris itu apa? Gini, saya buka kayak peletakan batu pertama. Oke. Ya, jadi kalau si Om jualan nih, jualan. Itu kalau ada yang beli pertama, itu duit itu disimpan, sisihkan di plastik. Jangan dibelanjain lagi. Nah itu duit pertama tuh. Baru pernah dengar nih. Oke, tips pertama ya dari Pak Sugeng guys. Boleh diikutin itu. Tapi jangan dibilang syirik ya. Iya. Apa-apa itu maksudnya saya juga kurang paham. Iya. Tapi begitulah. Gitu. Kalau dia pakai kredit card gimana? Nah itu masalahnya. Pakai QR. Iya pakai QRIS gimana? Pakai QRIS. Makanya itu bingungnya di situ. Ya. Oke, 2.500 sudah dapat sama pangsit. Pangsit, bahkan saya buka di Ciledug, itu dia orang pesen pangsit. Saya bikin pangsit, saya kasih, mainnya mana? Waduh, saya ini berarti di sini belum tahu pangsit itu. Pada zaman itu nggak tahu mie ayam kayak gimana daerah sono. Daerah Ciledug. Iya, daerah Ciledug. Jadi pangsit itu bagaimana, mie ayam itu bagaimana. Kalau mie ayam pangsit kan mie ayam sama pangsit. Iya. Nah, akhirnya saya bikin menu 2 yang saya korbankan. Itu ada mie 1, pangsit 1. Nah, kalau udah pesen, Pak mau pakai mie pangsit ini Pak gitu. Ini pakai mie, berarti ini. Udah saya bikin. Jadi harus ada contohnya apa gitu. Terus setiap dikasih pangsit dibuang. Apaan ini? Oke. Daerah sini. Oke. Jadi kurang mengerti Bang. Gimana nih? Ya udah begitu itu terus akhirnya juga kayak gini ada yang pas. Jadi saya selalu ingat yang beli itu siapa. Saya tanyain aja daripada Bung Pak pakai pangsit enggak gitu.
Ada yang bilang pangsitnya mana ini mentah, saya itu direbus kayak gitu. Oh kalau direbus nggak mau. Iya, maunya yang goreng. Gitu. Oh ya udah. Tapi lama-lama juga ada yang mau juga. Akhirnya kalau yang udah modern dia mau. Iya, kalau udah tahu ngerti gitu. Ya tapi makanan gitu sih kan tergantung daerahnya, Pak. Ya kan waktu saya kalau dulu saya kan tinggal di Prancis. Begitu saya bawa makanan Prancis ke sini nggak ada yang tahu kan. Ini apa? Karena kan nggak pernah ngerasain, nggak pernah tahu gitu kan. Jadi ya sama dulu harus kasih contoh, bikin contoh ini tuh ini loh. Saya gitu. contohnya gitu. Triknya gimana Pak buat supaya orang nyobain pada waktu itu? Kalau dia nggak tahu? Dia nanya bahannya apa? Isinya ayam. Saya bilang gitu, ayam gitu. Kita nggak tahu. Jelasin isinya apa, isinya ayam, udah nggak apa-apa, dia makan gitu. Isinya, kirain daging sapi, bukan. Ayam Pak, ini sama ayam gitu, cuman dibungkus, cuman dikasih bawang aja gitu. Zaman nggak ngerti, ini saking legendnya guys, masih orang pangsit aja belum ngerti. Iya, jadi saya korban dua, jadi satu pangsit sebagai satu, contoh sebagai gitu contoh. kan. Jadi itu udah lama sampai bahkan setiap hari Om kalau kita jualan ya. Jualan itu kalau lagi sepi itu kan kita kadang-kadang angan-angan kita tambahin nih minyak banyak nih gitu bisa 4 kilo gitu. Nggak taunya sepi lah. Nah iya itu susahnya jualan itu ya. Susahnya jualan itu. Jadi giran kita beli banyak sepi, giran kita irit-irit kurang. Nah gitu. Jadi kalau sepi itu ya kita nggak pakai, kita kasih tetangga. Kita kan belum punya kulkas. Belum punya freezer. Oke, jadi nggak bisa disimpan tuh sisaan. Cuman ayam ketika jam 1 pulang kan walapak saya dulu aplusan sama tukang martabak sore tukang martabak. Jadi jam 2 itu harus pulang. Oke. Pulang, jadi sore saya angetin, jam 2 panasin, nanti dicampur sama yang untuk masak besok. Iya. Gitu. Jadi itu ya trik supaya itu kan supaya lama jadi bisa dipakai secara lama supaya freshnya lama. Resikonya itu kalau kita buang semua ya rugi. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan minyak dibuang, kalau minyak kan kalau taruh di kulkas misalkan bisa ya kurang plus saya mau cari pelanggan dulu. Supaya pelanggan itu balik lagi. Balik lagi kayak gitu. Jadi bagi-bagi. Bagi-bagi tuh. Tapi nggak ada ayamnya. Oh, mie polos doang. Polos maksudnya nggak saya rebus. Oke. Nah cara itu memperkenalkan mie lah ke orang yang belum tahu gitu. Tangga-tangga kadang saya bagi. Bahkan kalau kita udah bagi, besok kita bagi. Besok masih salah kita buang. Pernah ya saya buang. Begitu saya buang, saya jatuhin biar diambil orang. Kalau dibuang ke sono kan istilahnya kan nanti kalau di pinggir jalan kan takutnya buat makan ayam. Itu diambil orang kan dimakan ayam gitu kan. Nah, bahaya. Saya balik lagi masih ada di situ belum. Enggak ada yang mau. Tapi kadang-kadang suka hilang. Gitu. Jadi, nah itu selama bahkan saya pernah ngalami waktu itu flu burung. Flu burung. Oh, itu tahun berapa ya? Saya masih sekolah pada zaman. Iya, tapi saya ingat tuh flu burung gede. Kalau saya kan tahun 2001 mulai 2007 kan udah digusur antara 2001 dan 2007 itu. Saya ingat tukang bakso sekolah saya curhat sepi banget gara-gara dia ada jual bakso ayam. Terus jadi sepi banget nggak ada yang beli dia waktu itu. Bahkan kan gini ceritanya ada orang flu burung itu makin lama makin beritanya makin makin besar gitu. Kayak kalau zaman sekarang kayak viral gitu kan. Iya, jadi orang seolah-olah mau makan ayam takut. Dan sampai ayam yang di pasar itu sampai dikasih-kasihin saya udah bawa aja nanti bayarnya nanti kayak gitu. Lah saya kalau ditumpuk di rumah buat apa? Buat apaan gitu. Bahkan ada yang beli itu dilihatin gerobaknya itu ada. Saya lagi berdiri gitu. Itu lagi belum turun dari motor. Jadi dilihatin ada apanya orang lihatin perasaan biasa aja ya gitu. Terus mungkin dia nyari spanduknya itu ada tulisan ayam apa enggak. Padahal itu enggak ada. Maksudnya saya itu kalau enggak salah itu tulisannya enggak begitu jelas. Saya enggak tulisin gerobak itu mie ayam enggak. Dia kalau gerobak ciri khas saya itu udah pasti jualan mie ayam ada botolnya sih. Iya. Jadi orang itu ngeliatin aja gitu. Akhirnya pergi. Waktu flu burung ya itu. Terus ada yang nanya begitu.
Pak itu minyaknya pakai minyak ayam Mbak. Mau saya jawab kan, namanya juga mie ayam. Iya, minyaknya apa minyak ayam? Padahal kan kita nggak pakai minyak ayam, nggak pakai minyak biasa. Tapi saya jawab pakai, aku bilang gitu. Akhirnya dia pergi nggak jadi, karena dia terus ada juga yang datang. Pak saya bikinin mie tapi pakai cap asin aja ya gitu. Pada zaman itu karena orang takut. Iya takut begitu pakai mie, nggak usah pakai minyak, nggak kayak daun bawang boleh gitu. Sampai nggak laku, banyak yang pakai mie doang gitu. Nah, memang itu solusinya kan itu menyangkut rakyat Indonesia. Ya itu pemerintah mengumumkan. Nah itu bagus mengumumkan bahwasanya ayam yang direbus berapa derajat ya kan aman dikonsumsi. Nah, itu aman dikonsumsi gitu. Nah itu mulai baru mulai lagi. Bahkan yang itu yang Kentucky lagi viral-viralnya ambruk. Iya waktu itu susah semua karena makanya, isu itu ya. Nah isu itu udah udah viral kayak gitu, pemerintah mengumumkan kayak gitu. Baru naik dikit. Ada yang makan, terus ada yang bilang, ya namanya orang ada yang ngomong seenaknya aja. Ya kalau memang flu burung dari dulu udah banyak yang mati. Kayak gitu orang kayak gitu. Flu burungnya sebenarnya kan dari dulu, ya kan? Dari dulu udah ada gitu. Cuman viralnya sekarang gitu. Tapi belum terbukti bahwa makan ayam posisi direbus, orang meninggal langsung di tempat belum ada. Itu cuman kabar aja gitu. Apakah itu pada saat itu Pak Sugeng paling susah-susahnya tuh itu? Ya enggak, itu susah-susahnya. Itu posisi kayak gitu juga saya kalau kelanjutan kayak gini bakalan tutup nih. Ya itu, cuman ya pemerintah langsung antisipasi, akhirnya mulai naik tuh. Dari dulu apakah namanya mie ayam teman? Karena kalau mie ayam teman itu saya namain bukan karena jalannya teman ya, bukan. Itu saudara, sahabat. Jadi teman. Jadi kalau teman itu kita nggak mahal lah kayak gitu. Jadi kalau sama-sama teman, kayak orang Chinese itu misalkan kayak sama temennya ya. Dulu. Jadi sini barangnya kosong, ambil di tempat si sono aja gitu. Si teman, jadi ngambil modalnya aja diambil, dia jual untung gitu loh. Jadi di modalnya diambil. Nah itu teman. Jadi saya mengambil kesimpulan dari itu teman gitu. Jadi keuntungannya si yang diambil itu apa? Ya kan ngambilnya banyak tuh. Ngambilnya si yang diambil banyak. Nah itu barangnya keluar. Keluar. Nah saya ngambil teman itu karena untungnya sedikit. Tapi berlipat-lipat gitu. Jadi saya bingung kan namain apa udah teman aja. Jadi nanti ngambilnya sedikit aja dia nggak terasa lah kayak gitu. Berapa lama jualan sampai pindah ke toko? Itu tahun 2001 sampai 2007. Ceritanya kan di Ciledug Raya itu sering dulu itu sering ganti pejabat kayak wali kota, pimpinan kayak gitu. Setiap bantu-bantu sering garukan massal. Zaman dulu kaki lima masih berantakan itu. Dari Ciledug ke sono sering masih di jualan itu masih semrawut. Sering garukan massal jadi dirapihin. Iya, dirapihin itu bawa truk kayak gitu lah. Saya sering digaruk. Ya tahun 2007 itu digaruk. Digaruk itu massal gede. Begitu itu udah diinterogasi, datang tuh udah dikreo, mobilnya udah dikreo, sopir taksi bilang Pak selamatin barangnya aja katanya gitu. Terus yang makan saya mau selamatin saya gulung terpal kan gitu, saya gulung terpal. Yang makan itu masih makan aja gitu, di makannya anak-anak saya gulung terpal aja. Gerobaknya saya dorong, jadi tinggal yang makan aja itu di mejanya itu tinggal yang nempel di pagar itu saya tinggal lah. Begitu tinggal saya, Satpol PP satu kompi datang. Satpol PP itu ada yang bagus, ada yang enggak. Kalau yang bagus ya suka nasihatin, tapi kalau yang bagus nih main angkut-angkutin aja, main ya dipanggil Pak. Nanti Bapak Camat datang, nanti malah repot Bapak selamatin gerobaknya aja masukin ke dalam gitu. Lalu begitu saya masukin ke dalam, saya dibilangin sama Satpol PP, mungkin wajahnya masih ingat saya. Bapak kan jualan udah rame di sini, nanti kena gusur lagi Pak. Dia bilang gitu.
Bapak mendingan nyari tempat, nggak apa-apa di mana aja nggak tempat, yang penting aman. Nanti tetap kayak begini, kayak gitu. Tetap daripada gusur lagi. Gitu. Akhirnya saya pulang, begitu kursi saya diangkut, lapak saya diangkut, udah putus saya nggak bisa jualan di situ lah. Itu kalau diangkut dibalikin nggak sih Pak? Ditebus. Oh, okay. Katanya ditebus, dia bilang gitu, ditebus kayak gitu. Saya udah pulang aja gitu. Okay. Dorong gerobak pulang. Jam 1. Jam 1 pulang. Sampai di rumah saya geletakin gerobak gubrak depan warung yang jadi warung saya sekarang. Waktu itu udah pindah. Udah pindah ke kontrakan saya, udah nggak di situ. Pindah ke yang sekarang jualan itu, tapi masih kontrak juga. Nah, dan saat taruh situ gubrak, langsung tidur saya. Tidur lah, setengah tidur itu riap-riap, ada yang ketok-tok. Pak, saya mau beli mie ayam gitu. Beli mie ayam, kompornya masih dingin gitu. Mohon maaf Bu, ini kompornya nyalain dulu, nggak apa-apa, masih kayak begini. Nggak bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya tungguin. Saya nyalain tuh, nyalain. Begitu nyalain saya nyalain. Saya buka di situ di depan teras itu. Ada yang 1, 2 beli, saya beli, biarpun nggak habis. Nah itu saya semangatnya di situ. Oh, jadi pas juga nih buat jualan kayak lokasi sini. Akhirnya tenda saya beli kecil, saya tarik tenda, saya dililah. Akal saya yang di depan saya tulisin mie ayam yang di sini pindah ke dalam. Nah itu ada 1, 2, jadi enggak dari nol lagi. Iya dari nol lagi, merintis lagi. Jadi di kontrakan itu saya bikin ya kayak model gubuk-gubukan lah kayak gitu. Tahun 2007. Nah 2000 saya nyelengin sampai 2011 kebeli. Oke, tempatnya. Oke. Karena yang bantu Bank BRI. Bank BRI mau membantu mau danain nyicil gitu. Nyicil. Jadi nanti kalau nggak ini bagaimana Pak? Ya mulur aja. Nanti angsurannya kurang. Jadi kurang tapi waktunya panjang gitu. Oke lah kayak gitu. Akhirnya jadi tuh. Nah itu cikal bakalnya di situ. Akhirnya terus semangat. Jadi jualan mulai 2000 punya kios sendiri. Dulu waktu ngontrak 5 juta itu. Setahun waktu yang di itu. Nah kita udah punya sendiri lah. Begitu udah punya sendiri, saya punya modal. Ini mie ayam sama minuman saya kelola sendiri. Mau saya jual semurah mungkin. Jadi bikin semuanya sendiri. Iya, jadi saya jual gitu mie ayam itu supaya untungnya dikit, orang bisa beli lagi. Gitu. Strateginya begitu. Iya. Jual bagaimana caranya supaya bisa jual semurah mungkin. Tapi masih ada untung. Iya. Tapi orang bisa beli lagi gitu. Entah itu mie-nya yang banyak, entah itu ayamnya yang banyak atau minumannya yang yang banyak gitu. Jadi orang bisa beli lagi gitu loh. Jadi supaya orang puas. Nah itu. Nah itu awalnya jadi emang dari awal udah bikin bakminya nih, mie sendiri gitu. Belum, baru mulai saat itu doang. Mau dimurahin. Enggak, yang waktu dari depan udah murah sih, murah. Cuman kan kita masih nggak kayak di PD di rumah. Kalau di rumah kan rumah sendiri nih. Nah, mau udah nggak air enak, ngambil enak gitu. Jadi pokoknya mau bikin nyaman orang itu supaya orang itu enak makan di situ. Gitu. Iya, oke. Nah sekarang kan mie ayam teman itu semua bikin sendiri kan? Iya kan. Itu mulai dari kapan? Dari tahun 2015-an. Oke. Satu mangkok harganya berapa? Harganya 13. 13.000. Sekarang ya? Iya, sekarang 13.000. Gimana untungnya, Pak? Ya sebenarnya kalau orang yang mau usaha ya, usaha itu kadang-kadang kalau ngelihat porsi kayak gitu, dia nggak untung gitu loh. Iya kayak nggak untung gitu. Segitu banyak ini. Sebenarnya kalau kita jalanin. Udah dapat pangsit toh? Udah, 2-13. Bakso? Belum. Kalau bakso berapa? Kalau pakai bakso 15. 15 sih ya sama aja. Gimana Pak prosesnya tuh? Nah makanya kalau bakso sama mie itu memang relatif. Tapi untungnya gedean mie ya. Mie kalau jualan bakso. Jadi kalau mie pokoknya jualan mie sama bakso. Kalau mau nguntungin banyak itu harus jual semuanya.
Jadi kalau orang... Maksudnya jual semuanya gimana? Jadi gini, misalkan jualan 3 kilo. Iya. 3 kilo itu nggak ada untung. Nggak ada. Kalau zaman sekarang ya untungnya tipis gitu. Iya. Nanti cara menghitungnya kalau 3 kilo ngitungnya tiap bulan 1 bulan. Nah, 1 bulan ada sekarang 1 hari 3 kilo ngitungnya 1 bulan. Kalau dihitung 1 hari nggak ketemu. Iya. Kan masih ada barang yang sisa. Betul. Iya, barang sisa, kadang daun bawang, kadang kecap asin, ada masih sisa untuk besok lagi. Itu nggak bisa dikalkulasi. Sama dengan bakso misalkan bikin 1 kintal, sama bikin 3 kilo. Kalau dirinci 3 kilo itu nggak ada untungnya. Kalau 1 kintal habis, itu untungnya besar. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi sistemnya kayak gitu. Sekarang beda dengan dulu. Dulu itu jualan 5 kilo udah 50-50. Waktu saya di depan. Iya, soalnya kan sekarang dari tahun 2001 sampai sekarang bahan-bahan aja naiknya udah kayak apa, ya kan? Bapak ingat gak dulu 1 ekor berapa ayam beli? Dulu 1 ekor 40. 40.000 ya, 40.000. sekarang udah berapa? Sekarang 100. Iya, sekarang 100.000. Iya. Ya kan, terus belum bahan-bahan yang tepung aja harganya naik, telur. Iya, mie itu dulu kita beli cuman berapa? Sekilonya 3.500. Sekilo 3.500. Isi 10. Wow. Jadi 12, kalau ya sudah jadi 12 bisa jadi 10 bulan. Sekarang udah 20.000. 20.000-an. Kalau yang kualitas bagus mungkin 30.000 ya. Gitu, iya. Makanya jauh gitu. Terus sawi segala macam, belum cabai. Kalau cabai sih relatif ya dari dulu. Dia ada yang naik turun gitu. Nah, Bapak untuk mengerti hitung-hitungannya itu belajar dari mana, Pak? Hitung-hitung apa, belajar ngulik sendiri apa? Nah, bagi orang yang belum ngerti masalah mie ayam nih ya. Iya. Jangan takut nggak untung. Gitu. Yang penting kita jualan aja, nyari lakunya dulu. Nah, nyari lakunya dulu. Misalkan kita 3 kilo, telatin aja 3 kilo, 5. Bahkan sekarang itu yang ngeluh itu kadang-kadang bahan-bahannya yang mahal itu sekarang 3 kilo mau coba dapat segini ya. Kok dapat segini buat belanja ini. Jadi orangnya putus asa. Sebenarnya kalau dia itu memang tekad semangatnya kuat, bisa nyampe 5 kilo itu udah lewat pandemi. Jadi kalau misalkan lewat masa kritisnya. Jadi kalau udah 50 porsi sehari itu udah merdeka. Jadi tinggal ngelanjutin aja. Nanti keuntungannya itu dikurangi dikit untuk supaya topping-toppingnya lebih enak, lebih menarik, pokoknya lebih keren lah, rasanya lebih enak. Nanti biar tambah. Jadi target yang paling benar tuh 50 kilo untuk 50 porsi. 50 porsi mie itu mestinya udah enak. Ya, posisi segitu itu sekarang udah enak. Jadi kalau 1 hari 50 porsi itu udah aman gitu. Tinggal catat. Catat. Jadi tinggal naikin. Tinggal naikin. Nah, caranya bagaimana? Lebaran jangan pulang. Saya dulu sampai 3 tahun. Lebaran jangan pulang. Jadi kita stok mie ayam itu kita bikin enak, ayamnya enak, bumbunya enak. Lah Lebaran itu kita jualan. Lebaran pertama itu kan sholat Idul Fitri. Nah kita sorenya bisa jualan atau besok Lebaran kedua kita mulai. Itu orang pasti nyobain. Lah kalau udah nyobain di situ udah terkunci. Wah ini di sini enak mie-nya. Ya kan enak, gue besok beli lagi. Padahal di situ, padahal dia udah sering lewat di situ, nggak tahu kalau di situ ada mie Tapi enak. karena Lebaran, sono tutup. Kanan kiri pada tutup. Ya, itu kanan. Bapak buka lebih kelihatan lagi jadi langganan. Nah, jadi pertama orang nyoba itu dikunci, wah enak nih. Besok kalau kita lagi bosen makan apa, bisa makan di situ. Nah itu. Nah. Yang menarik dari Pak Sugeng juga dan Mie Ayam Teman itu adalah YouTube channelnya. Ada banyak saya pertanyaan tentang YouTube channelnya. Kenapa bikin YouTube channel? Ya pertama saya juga sering ditanya. Sering ditanya resepnya bagaimana. Oh ada banyak yang nanya. Kok rame bagaimana ini, kok rame gini. Kok rame gini. Ada juga yang sampai orang ada yang bilang pakai pesugihan. Iya, gitu. Biasa outlet rame lu pakai apa lu gitu kan. Nah kita kan mau jawab juga kita kan nggak pakai. Nah, kalau kita jantetnya kita nggak pakai Pak, kayak gitu nggak pakai. Kita nggak ngotot jawabnya, orang kita nggak pakai, ya santai aja gitu. Nah kalau Bapak mau tahu rahasianya juga, saya bisa ngasih tahu rahasianya mau jualan gitu.
bisa resepnya ini. Bahkan pernah ada Pak deketan sama bahkan pernah ada suatu YouTuber yang pertama kali yang nge-review saya bahwa saya udah sampaikan kalau mau belajar silakan datang aja kayak gitu. Nanya-nanya di situ awal-awalnya bagaimana gitu nggak masalah, cara-caranya bagaimana gitu. Di situlah awal-awalnya kayak itu saya langsung saya buka tuh, tapi pertama pakai WA. Oke. Jadi setiap nge-share pakai WA, resep itu pakai WA. Ada grup gitu berarti? Enggak. Oh, perorangan. Jadi perorangan gitu lah. Kenapa HP saya jadi lemot? Ya begitu lemot lah. Pertama dulu saya pernah HP-nya masih ada itu bikin inspirasi alat kupas bawang. Saya nonton, Pak. Saya nonton. Yang kayak bor kan. Ya, yang di bak kayak bor kan. Itu sangat revolusioner itu alatnya. Saya pengen beli deh. Cepet banget itu. Iya, makanya itu udah direvisi Om. Itu kan pertama bagaimana. Itu idenya dari mana? Alat kupas bawang. Pak itu dijual sih bisa. Iya banyak yang beli. Iya, makanya kan idenya itu begini. Pertama saya ngupas sampai malam sampai ngantuk. Manual. Buat bikin minyak bawang ya? Iya. Gitu. Pokoknya kalau udah urusan dengan bawang ya nyerah. Beli yang udah kupasan mahal. Selangit. Iya. Ya kan gitu. Dan nggak sewangi yang belum dikupas. Lebih wangi yang belum dikupas sih. Maksudnya? Kalau beli yang udah dikupas, itu lebih nggak wangi. Lebih enak beli yang emang ngupas sendiri paling enak. Langsung, iya. Makanya saya punya ide itu, akhirnya saya bikin alat kayak model garpu, tidak efisien. Begitu efisien, saya model gini sampai saya rakit bekas mesin cuci. Sebelum mesin cuci tuh. Jadi bawang itu saya masukin mesin cuci, saya giling. Oke. Enggak efisien, enggak ngupas. Nah, saya bikin garpu, begitu garpu saya bawa ke tukang las, saya desain pakai penbel bekas mesin cuci, saya cari tukang rongsok. Saya ini cuman kecepatannya kurang. Dia kurang cepet gitu. Lah akhirnya saya pakai mesin bor. Coba pakai mesin bor gitu. Nah, pakai mesin bor dia efisien, jadi ngupas gitu. Cuman triknya harus ada, itu bawang supaya dikupas gampang harus ada rahasianya supaya dikupas gitu bagaimana gitu. Terus bawang putih bagaimana itu. Jadi begitu saya kupas itu ternyata bawang putih sama bawang merah beda-beda. Jadi saya kupas pakai alat itu, cuman hasilnya itu bintik-bintik Om. Jadi sebelum saya perbarui si alat itu masih bintik besar. Saya pernah jual, Pak, alatnya bagus, udah ngupas, cuman bintik-bintik. Ini harus diolah lagi. Iya, saya bilang kayak gitu. Ini harus diolah lagi. Akhirnya saya perbarui supaya tidak bintik-bintik. Nah itu. Idenya dari mana gitu? Aku sering nonton. Saya bikin kupas bawang gitu. Nonton video-video yang orang-orang luar negeri itu. Saya kalau yang bikin sendiri gitu. Iya, pokoknya alat-alat gitu loh. Jadi saya punya ide gitu. Jadi jadi dipadukan. Indonesia masa nggak bisa sih kayak begini. Nah itu kan YouTube-nya udah banyak nonton. Yeah. Bahkan saya saya YouTube mau dibeli sama orang. Si akun itu. Oke. Sama mahasiswa mana gitu. Katanya anak saya. Jangan Pak, ntar disalahgunakan gitu. Saya belum kenal YouTube itu. Cuma nguploadnya pakai HP. Lah begitu sering tanya banyak resep. Pak, tanya anak saya kuliah di UIN. Waktu udah masuk di UIN saya tanya, itu bikin YouTube aja Pak, dia bilang gitu. Terus caranya bagaimana kalau YouTube? Daripada Bapak HP-nya lemot, kan nge-share terus lemot, kayak gitu. Nanti Bapak rusak. Akhirnya kalau nonton YouTube kan sekali udah, kita udah hapus di itu lah. Akunnya masih ada tuh, saya tulis di tembok. Akun YouTube-nya, dicari ketemu lah. Kebenaran subscribe-nya itu 7.000. Subscribe-nya 7.000. Akunnya ketemu, diolah sama anak saya bisa didaftarin, masuk.
di akunnya pokoknya didaftarin ke sono masuk, begitu masuk. Nah, saya bikin konten tapi masih manual, belum ada tukang edit, di shooting aja gitu pakai HP. Itu sekarang viewernya satu video 4,5 juta. Wow. Itu yang bikin minyak bawang. Minyak bawang, tips saya juga udah nonton tuh. Saya inspirasi itu semangat tuh bikin video. Akhirnya komennya saya lihat, wah bikin ini rahasianya saya buka semua itu. Nah, kenapa di mana banyak restoran contoh kayak misalnya kayak Kentucky aja, resepnya kan resep rahasia, nggak boleh ada yang tahu, ya kan? Banyak restoran yang merahasiakan resepnya. Kok malah dibagi-bagi? Nah, itu kan prinsip kepribadian. Iya. Ya. Kenapa kalau dari kacamata Pak Sugeng? Kalau saya pandangan saya bukannya kita sombong ya, kita kedepannya mencari sensasi, bukan. Jadi kenapa orang yang jualan mie bakso itu hanya orang Jawa aja? Kenapa orang Batak, orang Sunda nggak bisa? Nah, dengan konten saya ini supaya orang, ya sekarang kalau orang misalkan orang Batak harus mendatangkan orang Jawa ke situ. Iya. Dengan ada konten YouTube, makanya biar bisa belajar, nanti bisa jualan di situ. Kan bahan baku di mana-mana ada. Ya kan itu. Jadi saya mengajari orang-orang yang nanti itu bisa nggak usah sekarang resep itu ada yang beli, juga ada yang beli. Betul. Makanya saya kasihan, kemarin juga ada. Wah, saya ketemu channel Bapak, kemarin sih saya ditawarin 20 juta. Buat beli resep. Iya, mau diajarin 20 juta. Saya juga, ya itu hak mereka ya. Iya. Dia nyarinya juga mahal. Iya. Kayak gitu ya. Kalau mau belajar di tempat saya silakan gratis kan. Saya cuma ngajarin apa adanya gitu loh. Jadi saya bukan guru. Iya. Nah, bukan guru. Saya ngajarin. Sharing aja. Dengan pengalaman saya gitu. Kalau guru saya kan udah senior, saya bukan guru. Jadi itu yang saya jalanin, yang saya alamin, saya buka aja gitu. Jual murah, untung tipis, resep dibuka. Berbeda dengan prinsip bisnis gitu kan. Kalau bisnis kan justru keuntungan harus sebesar-besarnya. Dan kalau bisa jangan ada yang ngopi. Gak ada yang ngopi, benar. Begitu kan. Dari mana belajar ya Pak? Apa dari arahan orang tua sebelumnya apa gimana? Gak ada, tempat saya gak ada basicnya. Cuman saya kan prinsipnya kayak orang Chinese ya. Chinese itu untung dikit tapi berlipat-lipat. Iya, karena lama kerja di bakmi Chinese pasti kan? Enggak, itu waktu bos saya itu bukan Chinese, bukan. Yang saya ikutin dulu sebelum jadi sales itu Chinese. Oke. Nah, itu yang saya belajarnya itu di situ, bukan di. Iya, biasa tuh orang Chinese ya. Untung dikit. Tapi customer banyak gitu. Udah jual aja gitu. Jadi kayak gitu. Nah, makanya saya bikin konten itu biar orang menikmati lah kayak gitu. Jadi jangan orang Jawa, orang ini aja. Semuanya bisa belajar bikin mie ayam. Jadi bahkan kayak ini, saya buka di situ. Gak mungkin dong orang Pulau Gadung beli tempat saya, terus tiap hari gak mungkin. Saya buka rahasia kan gak mungkin dia orang kesini buka di mana, gak mungkin. Pasti bukanya jauh-jauh gitu loh. Kenapa nggak buka cabang? Ada gede-gede, tidak buka cabang dimanapun. Itu orang itu kan gini, prinsipnya tenaga kuat, pikiran nggak kuat. Nah, ada kemana ada kelebihan ya kan. Jadi pikiran saya nggak kuat. Mikirkan sono, mikirkan sini nggak kuat, pikiran saya mabuk. Nah itu, udah buka cabang sini aja gitu. Yang kita nikmati aja. Kalau misalkan ada yang mau belajar, ya udah Pak. Bapak punya modal, tapi nggak punya anak buah nggak bisa. Training tempat saya pernah banyak itu yang training nanti belajar di tempat saya. Trainingnya gimana? Misalnya saya, ikut berkecimpung di situ, jadi ikut masak. Iya, suruh bantu-bantu lah. Bantu aja kan paham. Kayak Bapak dulu pada zaman waktu nyari kerjaan. Pokoknya. Tapi makan dijamin di situ, cuman kita nggak nyediain tempat tinggal gitu. Banyak kemarin juga dong. Apa saya harus bayar? Apa saya digaji waktu lagi dibantuin? Kalau lagi ngebantuin saya dibayar? Apa saya harus bayar karena saya mau belajar? Makan gratis.
Tempat tinggal kita nggak menyediakan, tapi tidak digaji. Ya tapi kan bisa ngerti kan. Ya itu kayak program magang lah kasarnya. Belajar dulu biar tahu prakteknya itu karena itu jauh lebih penting. Iya. Ya Jadi kan? kalau namanya kuliner itu apa suatu produk itu yang penting prosesnya tahu. Tapi kalau prosesnya tahu dia pasti bahannya tahu kan. Tapi kalau bahannya tahu prosesnya nggak tahu dia nggak ngerti. Betul. Gitu. Setuju banget. Iya. Jadi prosesnya itu harus ngerti. Jadi kayak macam kompor itu jaraknya berapa saya ajarin. Maksudnya apa jarak kompor? Jadi misalkan namanya orang kita ngerebus minyak bawang. Wajan sama kompor, dandang sama kompor itu jaraknya kan ada. Kalau semakin tinggi kompornya sama dandangnya, otomatis gasnya cepet habis, nggak mendidih. Nah kita harus diajari lebih detail. Detail gitu. Ya? Iya. Jarak, jadi kalau kompornya deket, gosong. Kalau kompornya ketinggian, boros gasnya. Jadi kita harus ada ukurannya. Gitu. Iya. Nah kita cari, di situ kita cari kayak gitu. Terus kompornya bagaimana, nanti kalau merah bagaimana, kayak gitu. Terus kita sambelnya itu cara ngangetin. Kan kalau orang jual itu resikonya yang harus. Iya. Kalau nggak tahu tekniknya, basi makanan, nggak tahu nyimpennya. Kalau cuman kita jual habis mah gampang lah. Kalau nggak habis, nah di situ. Iya. Kalau yang rame, bisnis rame, barang habis mah itu yang gampang. Karena udah rame kayak saya rame pasti habis gitu. Kita mau ini habis gitu. Kita nggak usah menanggung risiko. Nah, kita yang ngajarin itu yang tips dan triknya yang rahasia-rahasianya. Yang resikonya itu. Nah, berarti murid udah banyak dong kasarnya. Ya, di cetan saya itu juga udah alhamdulillah ada yang 5 kilo, 3 kilo. Biarpun resep saya itu nggak dipakai semua, tapi itu untuk modal dasar. Iya, terserah mau modif, terserah dong. Nah, jadi kalau misalkan mau buka mie ayam, ini toh awal-awalnya caranya triknya begini. Patokannya gitu. Jadi kalau orang mau jalan, ini udah arahnya begini-begini. Nah, itu kita telusuri. Nanti kalau mau dimodif, mau bagaimana terserah. Iya. Yang ada gak cerita Pak yang paling sukses gitu dari belajar sama Bapak, mungkin sekarang udah sukses bisnisnya? Ada. Ya ada. Bahkan ada yang kemarin tuh pernah ya nggak sukses sih, cuman berjalan. Nah, kalau pokoknya sehari itu bisa 5 kilo lebih. Kalau 5 kilo lebih kan udah tadi kan kita udah bahas kan, udah lewat tuh masa-masa kritis. Kalau masalah sukses mah nggak ada habisnya kan. Iya. Tergantung mereka. Jadi bahkan kemarin itu ada yang dari Bogor ceritanya, ini yang pertama dari Bogor. Dia anak masih muda, belum kawin. Nah, belum kawin dia buka di Bogor sono mie ayam. Lah pertama buka, saya tanya bukanya jam berapa? Jam 4 asar sampai malam. Habisnya berapa? Sekarang udah 7 kilo, 4 kilo bekas resep apa. Lah pernah kemarin datang lagi. Mau beli apa? Dandang sama kompor. Emang dandang doang. Lah emang kenapa? Sebelahnya warung Madura. Dia nuang bensin, ngebul, kebakar, semua kena. Nah, kompor bapak nih yang bagus, semua habis. Kompornya udah gosong, masih bisa dipakai. Saya mau beli dandang aja. Kenapa saya dandang? Nah, terus nomor kedua, orang suku Bugis. Bugis. Jauh. Yeah. Sampai datang ke saya pengen ketemu aja, mengucapkan terima kasih. Wow. Karena udah rame. Udah rame di sono itu, dia dikreasi Om. Dikreasi gini. Modelnya kayak kafe ya, mungkin. Saya ngelihat, saya ngomong, cuman saya nggak sampai saya upload di YouTube. Jadi dia mau makannya kayak hukben. Jadi ketika pesen udah nunggu. Yeah. Nah, jadi pesennya makannya di mana aja. Karena hukben begitu. Kalau tempat saya kan pesan langsung datang, nanti pulang bayar. Nah, dia enggak, sistemnya gitu. Ada menunya yang apa-apa gitu. Jadi sehari itu bisa 60 kilo. 60 Tapi jualnya itu gila. Saya itu jualnya 17.000 mie aja. Jauh. Ya ampun, aku untuk sekilo jadi berapa? Mie 1 kilo itu bisa jadi 14. Iya. Wow. Makanya dia datang sono. Ini transitnya kemana? Saya datang dari ini bandara nginep hotel langsung ke tempat bapak, katanya gitu. Lebih seneng mana Pak? Toko bapak sendiri sukses, apa bapak kayak membantu orang lain untuk tokonya ramai? Lebih seneng mana?
Saya sebenarnya kalau dibilang cukup nggak cukup, pasti ada kurang aja ya manusia. Tapi saya udah alhamdulillah udah seneng lah toko saya begitu. Jadi saya ingin membantu orang-orang itu yang bingung masalah usaha. Namanya rezeki kita nggak tahu, kita coba aja kan. Kita namanya coba mie ayam gitu. Kalau masalah gagal nggak gagal, kalau belum dicoba kan kita nggak tahu. Betul. Iya, jadi kalau mau coba mie ayam ya saya bisa bantu gitu. Jadi kayak suku Bugis kayak gitu, orang Sumatera juga banyak, orang Padang. Seluruh Indonesia. Iya, jadi dengan resep saya itu makanya orang udah banyak yang menggunakan. Kan saya bukan ada juga resep YouTube itu ya asal bikin, tapi ya kelihatannya begitu. Saya kan kasihan, takut salah kalau diikutin gitu. Malah salah. Takut salah gitu. Jadi makanya kalau saya clear gitu. Jadi di video saya juga ada live juga. Detail kok Bapak jadi bukan kayak apa kalau orang YouTuber biasa cooking demo gitu kan, masak aja. Tapi kalau Bapak lebih ke kayak operasionalnya, bisnisnya secara detail dikasih tahu. Ini habis matang, nanti cara nyimpennya begini ya, gitu kan kalau Pak Sugeng. Saya kasih tahu penonton nih, ini bila mana ingin mempelajari resep, kalau udah di fan, misalkan kita mau bikin cilor, nah bukan mie ini cilor. Itu saya udah pengen jualan cilor, tanya resepnya yang sedetail mungkin, cari di YouTube udah banyak. Misalkan dia ngupload jualan cilor kayak gitu, itu lukisannya biasa di deskripsi ada kan? Iya. Ya itu resepnya. YouTuber itu suka nyantumkan, kita datengin aja ke situ, ngemis gak apa-apa demi untuk nanti kita bisa usaha gitu loh. Kalau kita harus bayar nggak apa-apa gitu. Kalau memang dia, karena dia cilornya udah diviralkan rame, jadi dia makan sudah banyak, terbukti. Terbukti. Nah kita jangan lihat cuman sekilas-kilas. Kadang-kadang kan kalau YouTuber kan cuman yang rame-rame aja gitu. Jadi kalau resep-resepnya kan dia nggak buka. Gitu. Jadi kita datengin aja ke situ, Pak. Saya mau belajar gimana. Misalkan saya bukanya di jauh sih, Pak. Gitu. Dengan kejujuran itu mungkin bisa diajarin. Jadi jangan tanya, kalau saya pernah tanya gitu, Pak resepnya jadi nggak ada komunikasi dulu. Betul. Ya kasih etikat baik dulu lah, yang gitu, sopan. Salaman, bagaimana kita kenalin dulu kayak gitu. Jadi tahu-tahu pernah ada yang YouTuber datang, Pak saya mau review ya, saya masuk ke dalam. Kurang sopan, kurang sopan. Begitu. Wah, mau maaf Pak, saya lagi gak masak. Gitu. Kurang sopan. Itu ibarat orang nanya resep kayak gitu. Jadi harus ada komunikasi dulu. Ya kalau orangnya tujuannya baik. Iya, betul. Makanya. Saya sering DM ada, Chef minta resep ini dong. Malah jadi sebel, apaan gitu kan. Jadi baik-baik nanyanya, komunikasi dulu betul. Komunikasi dulu, jadi baik. Kalau misalkan mau buka usaha, misalkan usaha apapun, cari orang yang ahlinya. Sama dengan orang jual alat. Jangan nanya ke tokonya aja. Toko kadang-kadang nggak bisa jelasin. Pemakai dulu kita yang udah pernah pakai dulu. Ini gimana nih Pak cara pengoperasian kayak ini caranya. Kayak kemarin mesin giling bakso sudah saya upload. Resikonya bagaimana, keunggulannya bagaimana, harganya berapa, ini berapa, terserah yang mau milih. Nah, gitu. Nah ini Bapak kan juga jual alat-alat ya, mulai dari kompor, dandang, mesin giling bakso, mesin ngupas bawang jual gak tuh? Jual. Oh itu saya harus beli kayaknya Pak. Oke guys, jadi kalau yang punya usaha makanan bukan bakmi doang, kayak mesin pengupas bawang mah semuanya juga perlu, ya kan? Ya hubungannya dengan bawang. Itu bisa perlu alat-alat, itu bisa kontak Pak Sugeng. Bisa, ya kan? Saya bisa bantu, mungkin sedangkan bawang itu sangat diperlukan. Gitu. Jadi kalau apapun perlu Pak, makanan apapun pasti pakai bawang. Pakai bawang, ya kan? Melekat bawang. Bawang merah, bawang putih itu pas pakai. Iya. Mantap. Waktu itu tuh saya pernah ngeluh juga, bahkan saya dulu punya restoran Indo ya. Kayak waktu lagi ngupas bawang tuh, kayak ini belum ada apa alat yang diciptain buat ngupas bawang secara massal gitu. Pernah di pumpas bawang putih di Cina, saya lihat di internet itu 80 juta.
Itu belinya harus di sono. Iya. Makanya 80 juta. Bapak berapa harganya? Harganya cuman kalau stiknya aja 550. Kalau komplit 1.400.000. Oke, wow, kalau banyak kan beli stiknya aja. Jadi dia bor pakai sendiri. Iya, gitu. Iya. Kadang-kadang ada. Itu sangat efisien. Bahkan saya tiap hari menggunakan. Makanya kalau misalkan orang nggak percaya, datang ke tempat saya. Datang ke saya nih Pak, ini saya kupas bawang ini kayak begini saya kupas. Kalau mau beli silakan, kalau nggak beli akhirnya beli. Iya, karena dia udah lihat emang dipraktekin. Iya. Apa ya kalau di YouTube kadang-kadang suka diedit. Iya. Oke. Iya guys, jadi kalau kalian mau buka mie ayam nih, nonton videonya secara detail. Nonton videonya semuanya Pak Sugeng, itu udah bisa buka usaha bakmi ayam. Terus beli alat-alatnya. Ntar kontak Pak Sugeng. Demen banget sharing ilmunya soalnya. Luar biasa. Sukses terus ya Pak Sugeng. Amin. Nah, Pak Sugeng, sebelum kita tutup podcast kita ada Q&A nih, pertanyaan dari follower dan penonton dan pendengar kita. Oke, pertama untuk mie ayam teman dari @rizkinoy1. Thank you pertanyaannya guys, keep them coming. Gimana siapin mental kalau dagang terus-menerus sepi? Gimana hadepinnya kalau posisi kita begitu? Nah, posisinya itu ada masa sepi kali Pak, ya masa sepi. Kalau pertama buka itu memang ada sepi. Itu kan faktornya ya namanya tempat bisa ya kan. Tempat itu ada tempat. Terus nomor kedua penampilan. Jadi casing itu harus biarpun masakannya enak, tapi casingnya tidak meyakinkan. Orang nggak bakal mampir. Nah itu. Sedangkan begitu casing makannya enak, casingnya bagus, orang pasti ngiler dengan casingnya dulu. Orang nggak bakalan itu makanan enak, nggak bakalan tahu itu bahwa makanan itu enak tanpa casing. Jadi penampilan itu kayak gerobak, kayak harga, kayak gitu. Apalagi sekarang di internet, di share di WA, posting-posting gampang, lebih gampang. Zaman dulu cuman desain aja, ngarepin orang datang gitu. Jadi cara ngaduknya, cara kayak orang jualan baju, cara melayaninya kayak gitu. Ini bahannya kayak gini, bahannya itu. Jadi merayu itu loh. Untuk menanggulangi sepi. Gitu. Nah jadi ya guys, jadi rangkumannya sih kayak ya kalau lagi sepi ya justru benerin hal-hal yang bisa dibenerin gitu kan, tempatnya. Penampilannya, segi rasanya. Yang penting kalau orang ketika udah beli, entah makanan entah pakaian yang jualan itu, bisa tertarik balik lagi. Betul. Pertanyaan kedua dari Risti Yan Sarbi. Bagaimana menjaga konsistensi makanan apa yang kita jalankan? Konsistensi Pak, gimana? Kadang mungkin lebih asin, kurang asin, kurang pedas. Nah kalau kita konsepnya satu. Itu aja. Tapi kalau nurutin lidah orang kan beda-beda. Ya kalau kita nurutin sono sini nggak cocok. Jadi kita begitu aja. Jadi nanti mau cocok yang sini ya oke. Jadi cocok oke. Kalau udah resep saya cocok kan berarti udah disukai orang. Tapi kan kadang kalau misalnya bukan bapak yang masak sendiri kan kadang bisa berubah gak sih rasa kalau anak buah yang masak gitu? Nggak beda jauh. Jauh. Yang penting kan kita ngajarin itu dicermati nih kayak begini nih. Jangan sampai tidak kayak begini. Nah itu mungkin ya bedanya dikit nggak masalah sih. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga Pak dari @nadimuher_. Penghasilan mie ayam dengan penghasilan YouTube lebih besar yang mana Pak Sugeng? Nah. Kan YouTube kan baru. Ya belum lama lah 1 tahun. Memang subscribe itu melejit. Bahkan selama saya bikin YouTube itu selama 2 tahun kalau nggak salah 2 tahunan ada. Itu subscribe bisa 350.000 itu murni. Murni. Nggak beli nggak apa gitu, murni. Dengan pernah ada saya lihat itu 1 hari naik 1.000. Wow. Itu 1.000 sekarang berapa? Besok udah ganti angka lagi. Nah makanya penghasilannya itu lebih gede mie ayam. Lebih gede mie ayam. Jadi
yang nonton channel ini jangan patah semangat lah. Iya. Kalau YouTube kan sampingan gitu, karena YouTube itu memang nggak sengaja. Ya kan mau sharing juga. Gitu. Jadi supaya HP-nya nggak lemot tadi tujuannya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya @anka_py. Bagi dong tips cara buat kecap asin mie ayam yang paling enak biar bisa dicoba di rumah. Apa kecap asin ya kecap asin? Bapak pakai merek apa? Boleh tahu gak kita? Kalau kecap asin itu udah saya publikasin di YouTube. Nah itu memang tahannya kurang. Cuman kalau yang nggak simpel, sebenarnya kalau bikin sama beli hampir sama sih Om. Bahannya sama. Cuman saya bikin konten itu supaya di daerah masing-masing itu tidak ada. Kalau misalkan tidak ada harus bikin. Kalau misalkan di daerah sini ada, nggak usah bikin, beli. Kayak cabai gunung udah oke. Kayak Sinli udah oke. Oke, merek-merek kecap asin tuh. Kalau pakai angsa memang kualitasnya lebih oke ya. Cuman kalau harga jualnya itu 10.000 nggak masuk. Nggak masuk karena lumayan mahal kecap asin. Lumayan mahal gitu. Sebenarnya kecap asin itu pengaruhnya buat asin doang gitu. Tapi kalau saya ya saya sih nggak jualan bami ya, tapi paling cocok angsa sih. Ya, kalau angsa itu memang wangi. Makanya kalau bikin kecap asin gimana maksudnya bikin kecap asin? Bikin kecap asin itu kan kecap asin itu cuman faktornya bahannya ada 3. 3 itu garam, kecap manis, ya, terus sama bawang. Oh, kecapnya dari kecap manis diaduk itunya. Sama garam itu ada takarannya. Gitu. Itu karena itu. Cuman kalau angsa itu kan ada bahan-bahan yang difermentasi, betul. Kayak kedelai, kayak gitu fermentasi, jadi lebih gurih gitu. Ya kan kayak itu kan modelnya kayak kedelai. Gitu. Tapi apa tadi Sinli sama cabai gunung. Cabai gunung. Cabai gunung. Kalau Sinli itu kalau nggak salah dia paduannya dia jual sama sedap harum. Mangkok sedap harum. Kalau nggak salah itu. Cuman pengalaman saya yang di sini Sinli sama cabai gunung itu kalau cabai gunung itu rasanya lebih kayak ke angsa. Lebih mirip. Kalau Sinli dia natural. Silakan pilih aja. Silakan, tergantung style mie-nya masing-masing. Nah, kalau masalah saus ya, kalau saus kan selera. Kalau saus itu kalau yang rasanya natural mie ya cap mangkok. Kalau yang lain kayak macam hot one itu lebih pedas, ada. Cuman lidah itu memang nggak bisa disatukan. Iya, makanya tergantung style yang jualnya mau apa. Nah, gitu kan. kalau mie ayam kayak gini dikasih kecap mahal kadang-kadang nggak cocok. Iya, makanya. Tergantung. Nah, saya punya pertanyaan terakhir. Dari tadi saya minum es teh manisnya. Enak banget tehnya. Apaan ini? Enak banget tehnya. Iya. Teh mana Pak? Kasih tahu saya rahasianya Pak. Aslinya teh dandang. Teh dandang. Apa itu mereknya? Bukan. Merek. Teh dandang. Teh dandang. Itu teh dandang itu harus dicem. Dicem itu diseduh. Nah, diseduh dulu supaya nanti tapi nggak boleh dicampur. Nah, caranya menyampur itu nggak, kan ada yang gulanya terpisah kayak gitu. Kalau saya lebih kan udah saya coba yang ini yang itu saya coba gitu. Pernah saya gulanya sama tehnya saya rebus bareng. Ternyata malah sangit. Nah, teh itu direbus dulu, tapi kalau pengalaman saya ini air mateng, direbus sampai mendidih. Nah, tehnya itu udah di tempat dimasukin. Dimasukin ke air mendidihnya itu. Nah, selagi mendidih? Ya, selagi mendidih. Tapi kalau dimasukin langsung dia nyebul karena dia naik ke atas. Iya, betul. Nah, jadi api kecil dimasukin dulu. Nanti kalau udah larut, kira-kira seberapa jam, nah nanti kompor matiin, nah ditutup. Dan nanti kalau udah jadi satu teko itu udah jadi teh, nah nanti keadaan panas ditaker. Misalkan 1 gelas nih gulanya 3 sendok, nah misalkan 2 sendok. Nah, 1 teko itu diukur dulu berapa gelas. Nah nanti misalkan itu dituang ke baskom baru dikasih gula dalam keadaan panas. Itu awet. Jadi dari pagi bikin sampai sore nggak kecut.
Nggak kecut. Tapi kalau teh nggak digulain, basi. Sampai sore rasanya udah berubah. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau udah makanya kalau menurut resep saya itu bisa dilihat channel. Jadi ini udah ada gula, nanti separuh teh, separuh es. Jadi udah nggak ngaduk. Iya. Cuman kalau yang repotnya gini, kalau minta gulanya dikit, nah itu. Iya kadang ada. Gulanya dikit. Nah makanya saya kalau gulanya dikit gampang, sininya kasih separuh, seperapat tehnya, nanti kita tambahin teh pahit. Teh pahit. Pahit itu. Cuman saya bingungnya ini yang sering yang tidak pakai micin. Itu kalau beli nasi Padang gimana? Sering tuh, Pak nggak pakai micin kayak gitu. Itu kalau beli di warteg gimana? Iya, makanya saya bingung itu. Ya, aduh itu saya nggak bisa jawab juga. Luar biasa Pak Sugeng Agus, terima kasih buat waktunya. Semoga makin sukses. Amin. Dan juga channelnya. Ya, yang nonton ini mudah-mudahan terhibur ya. Ya, terhibur dan ada motivasi untuk jualan gitu. Betul. Jadi jangan lupa nonton channel siapa? Sugeng Agus dan ini? Regensen Radio. Nah, itu ini kelanjutannya. Jadi nanti yang sukses-sukses untuk kuliner, untuk yang lain itu bakal didekatin, diundang. Nah, jadi betul. Untuk jadi orang sukses itu kadang-kadang mau ngeluarin resepnya dia waktunya terbatas. Dengan adanya konten ini mungkin mungkin bisa diundang. Jadi bisa mengeluarkan rahasia-rahasianya itu ya. Nah, gitu. Motivasi banyak orang yang yaitu jualan kayu apa-apa kayak nggak masalah, itu bukan kuliner aja ya gitu. Terima kasih banyak Mas Sugeng. And guys, terima kasih buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Pak Sugeng Agus. Jangan lupa cobain ya, belum cobain mie ayam teman ada di Ciledug dan tidak buka cabang di manapun. Dan juga kalau mau buka usaha mie ayam, nonton channel Sugeng Agus. Pasti diajarin kalau kontak juga. Kalau mau praktek, magang di tempat Pak Sugeng Agus. Makan disediakan. Oke, seperti biasa guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Jangan lupa subscribe di Regensen Radio, selain di YouTube dan juga di Spotify dan all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan juga di TikTok. Oke, we'll see you next time. Bye-bye.